Oke, halo rekan-rekan traders. Saya jarang mau membahas saham-saham yang IPO pada dasarnya itu. Karena menurut saya saham-saham yang IPO itu adalah saham-saham yang melakukan jual diri. Dan ibaratnya saya tahu ada beberapa korporasi besar yang secara company mereka sangat sehat secara keuangan. Dan kalau kita mencari anak usahanya yang sudah listing di bursa, itu nggak ada. Ya, salah satu contohnya korporasi yang punya hotel di Bali yang hotelnya digunakan untuk G20 tahun kemarin. Itu menurut saya nggak ada satupun anak usahanya yang listing di bursa. Saya ingat saya nggak ada. Ya, karena perusahaan seperti itu sehat secara keuangan. Mereka betul-betul sehat. Kalau sehat secara keuangan, untuk apa melakukan IPO? Dan IPO, para emiten-emiten yang melakukan IPO pun, ini yang bikin saya malas. Ya, ibaratnya menjual diri mereka di harga yang sangat premium gitu loh, PBV 4 5 gitu. Jadi ya males. Sedangkan kalau sebagai ibaratnya dalam posisi ini belum ada chart, otomatis yang kita harus telisik adalah laporan keuangan, berarti saya memposisikan diri sebagai seorang value investing, maka yang saya harus lihat adalah laporan keuangan. Simpelnya kalau saya melihat laporan keuangan, ya saya mencari perusahaan yang ibaratnya kalau di properti itu harga yang dijual, misalnya saya mau beli tanah kaplingan ya, setara dengan satu kali NJOP, ibaratnya harga orang BU. Nah, masalahnya IPO, PBV-nya 4 5 kali. Itu kan ibaratnya 4 5 kali di atas harga NJOP. Misalnya NJOP 1 meter cuma 1 juta, dia jualnya 5 juta gitu loh. Ya mahal, Pak. Itulah saya makanya malas bahas saham-saham yang IPO. Nah, tapi untuk yang satu ini, saya mau bahas karena saya suka dengan bisnisnya. Dari dulu tuh saya kepingin, gitu ya. Saya kepingin beli kalau perusahaan ini listing. Tapi dalam hati saya nggak mungkin dia listing karena pasti secara keuangan sehat. Nah, yang akan saya bahas ini adalah XX1. Ya, XX1 lagi dalam proses book building. Ya, jadi XX1 ini kompetitor siapa? BLTZ. Ya, BLTZ ibaratnya PT Graha Layar Prima ya, kode emitennya BLTZ. Nah, BLTZ ini secara laporan keuangan, kalau kita lihat di sini, ini LK dari BLTZ ya. Annually kita compare ya, di 2019, revenue-nya hanya 1,4 triliun ini revenue. Sedangkan kalau Anda melihat revenue dari XX1 untuk tahun 2019, itu adalah sebesar, nih, Anda bisa lihat di sini, 6,8, hampir 6,9 triliun. Jadi ibaratnya revenue dari BLTZ itu hanya setara sekitar 20%-nya XX1. Jadi kecil ya. Dan lagi saya melakukan survei kecil-kecilan lah ya. Ibaratnya melihat orang spending. Jadi orang kalau nonton itu kan bukan cuma sekedar nonton ya. Food and beverage juga jalan. Orang juga konsumsi di situ. Ketika saya nonton di CGV, itu spending saya sekitar 50.000. Tapi kalau saya nonton di XX1, spending saya bisa 100 sampai 120.000. Jadi spending lebih besar di XX1. Dan ketika ini di kota saya ya, saya melihat survei kecil-kecilan aja ketika saya beli food and beverage dan melihat orang itu berapa sih yang mereka bayar average-nya. Terus saya lihat di kota Bandung karena saya pernah 6 bulan di Bandung barusan tahun kemarin, sama sesuai dengan perkiraan saya. Jadi ibaratnya secara spending food and beverage yang menjadi salah satu source of income juga dari bioskop, spending lebih besar di XX1 itu ya. Nah, secara omset juga jauh lebih besar omset daripada XX1. Jadi benar-benar sesuai kalau melihat laporan keuangan 2019, benar-benar sesuai dengan apa yang dalam hati saya melihat secara bisnis untuk bioskop ini menguntungkan khususnya XX1. Seperti itu. Dan Anda bisa lihat di sini laporan keuangannya itu jelas di tahun 2019 dengan omset 6,8, hampir 6,9 triliun. Laba bersihnya adalah sekitar 1,2, hampir 1,3 triliun laba bersihnya. 2020 dan 2021 nggak usah dibahas karena pandemi ya. Jadi siapa sih yang nggak hancur ketika pandemi ya kan? Tapi ketika saya melakukan evaluasi, melakukan analisa
terhadap misalnya saham-saham out seperti yang saya punya di saham-saham value stock saya, Auto, Harum ya. Pertanyaan saya pada saat saya beli ketika terjadi pandemi, saya mau beli Auto, Harum. Pertanyaan saya simpel dulu. Bisakah perusahaan ini apabila pandemi 2 sampai 3 tahun ke depan itu belum berakhir dan secara bisnis mereka mati, mampukah kas yang mereka miliki membayar biaya operasional selama 2 sampai 3 tahun ke depan? Auto mampu, Harum mampu, Demas mampu, ya, Temposcan mampu. Itulah salah satu faktor kenapa saya beli Auto, Harum, Temposcan. Itu ibaratnya scanning awal saya terjawab mereka mampu itu. Nah, tapi untuk XX1 selama 2020 sampai dengan 2022 kita lihat kewajibannya di sini. Kita sekarang ke neraca ya. Jadi ini sambil sharing-sharing juga di prospektus itu informasi apa sih yang Anda bisa dapatkan kan seperti itu. Tadi laporan laba rugi ada, kemudian posisi neraca nih ada nih. Tahun 2019 aset 5,7 triliun XX1. Kewajibannya hanya 1 triliun ya. Jadi ibaratnya perusahaan ini sehat banget gitu loh. Dengan omset 6,9, laba bersih 1,2 triliun, itu margin laba bersihnya itu sekitar 18% kalau nggak salah ya. Ini coba kita hitung di sini. 1.200 bagi 69. Nah, 17% ya. Margin laba bersihnya adalah sekitar 17%. Dan margin laba bersih 17% ini nggak semua emiten loh yang ada di bursa itu bisa achieve margin laba bersih 17%. Itu itu untuk ukuran suatu perusahaan sehat dan margin laba bersih sebesar itu ya. Nah, tapi di 2020, 2021 sampai dengan 2022 Anda bisa lihat di sini kewajibannya membengkak dari cuma 1 triliun menjadi 4,1 triliun. Nah, pandemi itu memang menyusahkan, tapi pandemi jugalah yang membuat perusahaan-perusahaan sehat akhirnya harus IPO. Perusahaan yang tadinya sehat seperti XX1 ini dihantam pandemi, menutup operational cost dengan cara ambil utang, akhirnya neraca mereka menjadi babak belur seperti ini. Akibatnya mereka harus IPO. Seperti itu. Jadi kalau nggak ada pandemi, perusahaan sehat itu biasanya nggak akan IPO. Tapi ya seperti yang saya bilang tadi, korporasi yang tadi saya sebut itu, yang punya hotel di Bali yang dipakai untuk KTT G20, itu kena pandemi pun hotel tetap berjalan, Pak. Dia tetap bangun itu kan. Luar biasa. Itu ya, saya pernah kerja di sana sih. Jadi saya tahu kondisi kasnya itu benar-benar luar biasa kalau saya bilang. Dan tanggung jawab mereka kepada rekan bisnis, supplier apa segala macam itu luar biasa. Krisis global 2008, invoice-invoice saya ke toko-toko dibayar Pak on time. Nggak ada melesetnya sama sekali. Jadi saya sebagai purchasing pada saat itu sangat-sangat nyaman bekerja. Jadi ibaratnya saya menawar harga serendah mungkin. Toko pun oke, karena kita punya cash flow, kita punya payment itu on time terus. Seperti itu. Nah, CGV kembali lagi ke XX1 ya. Jadi dia mau melakukan IPO di mana berapa sih estimasi kira-kira dana yang akan didapatkan? Nah, di sini. Anda bisa lihat di bagian awal nih ya, di atas. Total dana yang diperkirakan akan didapatkan sebanyak-banyaknya adalah sekitar 2,4 triliun. Kalau dia harga IPO-nya bisa di harga paling atas yaitu Rp288. Tapi kalau di Rp270 hanya sekitar 2,2 triliun. Nah, untuk apa uang ini? Untuk apa? Uang 2,4 triliun deh kita bilang begitu. Nah, di sini ada rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. Nah, di sini ada 65%-nya ekspansi ya, pendanaan pengembangan ekspansi jejaring. 20%-nya berarti sekitar 480 miliar digunakan untuk membayar lebih awal pokok utang kepada Bank BRI ya, di mana total pokok pinjamannya adalah sekitar hampir 1,4 triliun ya. Hampir 1,4 triliun. Nah, pertanyaannya, Anda sebagai orang bisnis, loh kok minjemnya ke BRI, bos? Kita sama-sama tahu ya, rate paling rendah itu ada di tangan BCA. Ada di tangan BCA. Kedua Mandiri,
Setelah itu ya baru dibagi-bagi sama bank yang lain. Orang pasti akan, lah kenapa ngutangnya ke BRI? Bunganya kan, aduh gimana ya? Nah kan gitu ya. Anda bisa ngomong gitu sekarang. Tapi pada saat pandemi, siapa yang mau ngutangin, bos? Ya kan? Ada yang mau ngutangin, ya udah ambil. Demi menyelamatkan ini operasional semua bisa kewajiban-kewajiban terbayar. Udah gitu aja. Simpelnya kan. Jadi jawabannya kenapa dia utang ke BRI? Ya udah. Anda juga pasti tahu lah kalau Anda orang bisnis mau pinjam ke BCA pada saat pandemi. Waduh, susahnya minta ampun. Dia adalah bank yang sangat konservatif, hati-hati banget, safe banget. Oke. Nah, kemudian 15% untuk modal kerja yang lain. Seperti itu. Jadi ibaratnya dia pede nih. Di mana 2,4 T hanya 480 miliar yang digunakan untuk mengurangi kewajiban yang dimiliki saat ini. Dia pede bahwa nantinya seluruh kewajiban yang lain akan bisa terbayar melalui laba bersih yang dia peroleh. Nah, sekarang kita lihat 2023 ini gimana? Nah, sudah ada nih di sini. Laporan keuangan kuartal pertama di 2023 sudah ada, ya. Pendapatannya tumbuh berbanding 2022 tumbuh bagus, ya. Tapi yang jadi masalah sekali lagi totalannya adalah rugi, masih rugi. Ini yang menjadi pertanyaan gitu kan. Dia listing nih. Harga 270 sampai 288 rupiah per lembar saham. Mahal nggak? Itu dulu kan pertanyaannya. Kita udah masuk ke step yang kedua nih, valuasi nih. Tadi kan secara bisnis kita bahas dulu laporan laba ruginya, kita bahas dulu neracanya, kan seperti itu. Dan secara bisnis, ibaratnya orang juga pasti akan bilang, sebelum kita masuk ke valuasi, secara bisnis orang akan bilang, wah bioskop, siapa lagi yang menonton bioskop? Bukannya sekarang semua ada di gadget, Pak. Ada Netflix, ada HBO, ya kan? HBO Go, ya Disney, apalah itu segala macam. Ya ngapain lagi orang mau nonton ke bioskop? Itu kan begitu. Tapi coba Anda jawab dalam hati. Kalau Anda memang benar-benar berlangganan Netflix, HBO Go, coba Anda jawab dalam hati. Film-film yang diproduksi khusus untuk katakanlah Netflix. Katakan misalnya film action ya, film action. Jangan film drama, bos. Film action. Anda merasakan low budget apa enggak? Jelas itu film low budget. Ambil contoh di Netflix deh. Film action yang berkesan bagi Anda yang diproduksi khusus hanya untuk Netflix. Itu film actionnya apa coba? Yang dibintangi oleh Thor itu kan. Itu doang yang keren, Extraction. Yang lainnya mah datar, biasa. Karena low budget. Netflix nggak bisa bikin bikin film box office gitu ya dengan budget besar, sedangkan Anda nonton dengan biaya langganan yang begitu murah per bulannya. Saya bisa ngomong begini karena saya menggunakan Netflix, saya menggunakan HBO Go juga. Jadi saya tahu betapa sekarang itu boring kalau mau cari film yang bagus di Netflix. Nah, bioskop itu kan film yang benar-benar baru. Itu pertama. Kedua, secara sound system, Anda mau invest sebesar apapun, bikin sound system di rumah, tetap tidak bisa mengalahkan sound system yang ada di bioskop. Yakin dah gue. Dan lagi ibaratnya pasti Anda akan berpikir, waduh, mesti keluar berapa puluh juta di rumah demi bisa menyamai yang ada di bioskop. Jadi apa nilai jual bioskop? Yaitu experience. Ketika orang datang ke bioskop nonton film, experience itu yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Itulah kenapa bisnis entertainment di bioskop ini saya bilang masih akan panjang 10 sampai 15 tahun ke depan, masih. Itulah kenapa saya bilang menarik nih untuk dibahas XX1. Karena saat ini kondisinya tidak baik. Sebelum pandemi kondisinya sangat-sangat baik. Ya, di mana 80% lebih aset perusahaan isinya adalah ekuitas. Susah mau cari perusahaan seperti itu. Ibaratnya di tahun 2019 dengan laba 1,2 T,
Dia mau bayar seluruh kewajiban, bisa. Cuman yang nggak enak kan, masa nggak ada kewajiban-kewajiban sama dengan nol kan yang nggak enak lah. Ya dong, ngapain kita bayar, biarin aja. Nah sekarang mau nggak mau dia harus IPO karena neracanya udah berdarah-darah nih sekarang udah 180 derajat terbalik. Namun dengan kuartal pertama yang masih babak belur seperti ini, haruskah kita beli? Yang jadi pertanyaan kan setelah Liu dapat uang 2,4 T, you mau bayar sisa kewajibannya yang lain yang belum terbayar itu pakai apa, bos? Kuartal satu aja lu rugi loh. Kan begitu. Kuartal satu aja lu rugi. Dan ibaratnya bukankah 2023 kuartal pertama ini PPKM sudah dilonggarkan, sangat-sangat longgar, ya kan? Mall udah sangat rame kan seperti itu. Tapi you masih rugi. Simpelnya, apakah ada film ya layak untuk dibilang masuk box office nih di kuartal pertama? Rented, film-film bagus. Wah, nggak terlalu banyak, bos. Kenapa? Ya karena para produser-produser film ini baru mulai, Pak, untuk memproduksi film-film yang ibaratnya skalanya budgetnya besar. Yang sekarang ada di bioskop itu adalah film-film produksi lama. Jangan-jangan produksi sebelum pandemi, yang pada saat pandemi mereka suspend dulu untuk dirilis karena percuma aja siapa yang nonton kan begitu. Jadi ini masih film-film lama, produksi lama yang baru sedang on the way production. Jadi kalau kuartal pertama rugi, nggak kaget sih saya. Walaupun omsetnya udah naik, tapi dia masih rugi. Karena kenaikan omset ini, kalau ibaratnya ya, satu kuartal 883 miliar omset ya, Anda bandingkan di 2019, di mana 2019 omset satu tahun hampir 6,9 triliun, kalau kita bagi 4, artinya satu kuartal itu di 2019 revenue-nya sekitar 1,7 triliun. Artinya revenue kuartal pertama tahun ini hanya separuhnya normal. Jadi dia belum betul-betul recovery. Kenapa belum recovery? Bukankah PPKM sudah bla 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 bla? Ya itu tadi jumlah film box office yang layak untuk ditonton itu sangat minim. Saya semenjak punya anak ya, saya nonton itu kalau ke bioskop siang. Dan sebelum punya anak pun saya juga sukanya nonton itu siang karena saya merasa memiliki bioskop ya. Nah, saat ini saya belum ada nonton ke bioskop karena ya itu tadi belum ada film yang betul-betul ini harus gua nonton nih. Belum. Masih ya filmnya gitu-gitu aja masih. Belum ada. Jadi that's why kenapa revenue-nya belum kembali ke normal ke 1,7 triliun per kuartal. Apakah ke depannya optimis bisa kembali? Ya, saya optimis. Dia bisa kembali ke semula seperti sebelum pandemi. Ibaratnya kalau jumlah film-film yang ibaratnya box office itu mulai rilis, mulai berdatangan, saya yakin dia akan kembali. Dan ibaratnya kalau dia bisa kembali ke peak performance-nya di mana satu tahun 1,2 triliun net profit, maka total kewajiban yang saat ini ada yaitu sebesar 4,1 triliun itu hanya butuh 2,5 tahun kok untuk dia lunasin. Jadi ibaratnya gampang. Jadi semua ini tergantung daripada produser-produser film merilis film-film box office sehingga membuat Anda kembali mau nonton ke bioskop. Ya, recovery sih recovery. Produksi film itu kan tidak bisa ibaratnya 6 bulan jadi gitu ya. Apalagi untuk skala-skala film besar yang budgetnya wow seperti itu kan nggak bisa cepat ya. Dan sekarang dengan adanya teknologi AI, bikin film untuk visualnya jauh lebih keren, itu lebih memungkinkan. Itu tadi. Jadi ada nilai plusnya ke depan nih AI itu dalam produksi film. Nah, untuk valuasi bagaimana? Dengan ibaratnya saat ini kuartal satu masih rugi, Pak.
Kemudian utangnya besar, Pak. Valuasi yang ditawarkan saat ini ibaratnya PBV-nya berapa sih? Kan seperti itu. Nah, untuk menghitungnya kita simpel-simpelan aja. Ibaratnya kita lihat nih, jumlah lembar saham nantinya setelah proses IPO adalah sebesar 80 miliar lembar saham nih. Ya, 80 miliar lembar saham. Kemudian dengan masuknya duit sebesar anggaplah 2,2 triliun aja. Ekuitasnya kan berarti menjadi 4,8 triliun. Nah, sekarang kita tinggal hitung 4.800 bagi 85. Ya kan 4.800 4,8 triliun dibagi 80 miliar 5 miliar lembar saham. Artinya price to book value-nya satu kali itu ada di 56 perak. Kalau di harga 270 harga listingnya dibagi 56, berarti PBV yang ditawarkan saat ini adalah sekitar 4,8. Ini hitung-hitungan ongkoh-ongkoh di warung kopi aja, hitung cepat aja, hitung gampang aja. Kan seperti yang saya bilang tadi, IPO itu jarang PBV harga yang ditawarkan adalah di bawah PBV 3, itu jarang. Ibaratnya begini, perusahaan yang neracanya babak belur, kemudian kuartal satu masih rugi, ini nawarin dengan harga 4,8 kali PBV. Anda mau beli nggak untuk sekarang? Dengan ibaratnya begitu cerahnya masa depan perusahaan ini sebenarnya. Begitu cerah. Oh, menurut saya itu cerah banget. Karena visual, ini ya, dengan adanya AI. Anda kan sudah tahu AI sekarang bisa kita perintah, saya mau buat gambar ini seperti ini. Dari coding, dia akan menghasilkan picture. Dari coding, dia akan menghasilkan video. Itu sudah bisa AI. Ini teknologi akan sangat membantu dalam hal produksi film-film yang bagus. Jadi kita ke depannya akan dimanjakan dengan gambar yang luar biasa, keren. Yang ibaratnya membuat orang berbondong-bondong mau datang ke bioskop untuk menonton film. Masa depannya cerah, kalau saya bilang. Dan cost of production-nya bisa jadi tidak sebesar dulu karena adanya teknologi AI ini. Jadi masa depan industri film, kalau saya bilang, masih cerah. Anda mau beli nggak dengan PBV 4,8? Harga yang ditawarkan 270 sampai 288 rupiah. Anda mau beli nggak? Kuartal satu masih rugi. Sedangkan kalau kita lihat si Blitz, Blitz ini kuartal satunya gimana? Kita coba lihat. Blitz di kuartal 1 2023 revenue 200 miliar ya. Revenue meningkat dari kuartal 1 2022 yang hanya 134 miliar. Labanya gimana? Laba bersih tahun berjalan juga masih rugi. Rugi 21 miliar. Ruginya mengecil berbanding 2022 kuartal 1 ya. Apakah omsetnya sudah kembali normal juga? Jawabannya kita bisa lihat di sini jawabannya ya tentu saja belum ya. Karena kuartal 1 2019 itu Blitz punya omset ada di nah kita coba lihat. Kuartal 1 292 miliar, kuartal 1 2019. 2023 hanya 206 miliar. Jadi belum recovery. Ya, belum recovery. Sama seperti XX1 juga belum recovery di kuartal 1. Saya secara pribadi mau beli XX1, tapi tidak di harga seperti ini. Ya, itu satu. Kedua, saya mau beli kalau LK secara kuartalan sudah bisa menunjukkan laba. Itu dulu. Dan Anda nggak perlu tunggu apakah dia bisa menciptakan laba. Anda nggak perlu tunggu LK-nya keluar. Anda lihat aja film yang nanti ibaratnya yang di XX1. Apakah membuat Anda ingin ke bioskop untuk nonton? Apakah bioskopnya kembali menjadi ramai seperti Anda kalau ingat film Frozen? Frozen itu bioskop isinya anak-anak semua. Terus kayak film Avatar. Waktu Avatar diputar, saya setelah beli tiket mau ke toilet, itu jalannya susah, setengah mati jalan.
Nah, kalau sudah ada film-film ya, ya nggak usah seperti itulah. Itu kan bombastis banget ya. Ya separohnya atau tiga perempatnya lah. Nah, udah nggak perlu tunggu LK bos. Itu pasti laba. Cuma labanya sebesar apa? Ini kan yang kita perlu tunggu-tunggu. Labanya sebesar apa? Yang jelas dengan harga 270 itu bagi saya mahal banget. Itu seperti beli rumah. Ini Anda kan mau beli saham, bayarnya cash. Itu kan seperti Anda mau beli rumah, Anda sanggup beli rumah ini dengan harga cash. Kalau Anda sanggup beli rumah dengan harga cash, ini yang saya tanya ke Anda ya. Kalau Anda sanggup beli rumah dengan harga cash, apakah Anda mau beli rumah yang dibangun oleh developer atau Anda beli tanah kapling bangun sendiri? Dalam hati kecil Anda, pasti Anda akan bilang, mending bangun sendiri. Duitnya ada kok. Kenapa? Ya, karena Anda tahu beli sama developer itu pasti lebih mahal. Karena developer harus cuan. Itu satu. Kedua, beli sama developer kualitasnya dengan bangun sendiri tentu berbeda. Lebih baik bangun sendiri. Tapi ya mungkin ada juga pendapat ya, tapi kan repot Pak kalau bangun sendiri, belum lagi nanti dikerjain sama kontraktor lah inilah. Oke, itu alasan sampingan lainnya. Cuma kalau kita mau bicara simpel-simpelan ya, kita kongko-kongko kayak di warung kopi lah, simpel-simpelan begitu, ya bangun sendiri. Anda punya duitnya kan? Nah, sekarang saat ini harga yang ditawarkan 4,8 PBV-nya itu seperti kita beli rumah ke developer, Pak. Mahal. Anda punya uangnya kok. Kan beli IPO harus cash-cashan. Anda punya uangnya. Jadi ngapain Anda beli di PBV 4,8? Udah tungguin aja. Ya kita sama-sama berdoa. Ya kan? Siapa tahu bisa dikasih diskon 50%. Ya kan? Misalnya ke 130-an. Atau syukur-syukur bisa mendekati angka 100. Seperti itu. Nah kalau sudah di 100, beli. Ya enggak juga. Ingat, kita tunggu nih. Dua syarat tadi. Apakah ada film-film sekelas box office yang mulai tayang di bioskop dan membuat bioskop itu ramai kembali. Ramainya itu ya seperti Frozen lah waktu itu. Isinya anak-anak semua. Luar biasa itu. Saya senang sekali ngelihat waktu itu. Wih gile rame ini seperti ini ya kan. Asik gitu loh ya. Tapi pemandangan seperti itu kan sudah jarang kita saksikan ketika pandemi seperti sekarang. Ya, itu. Kemudian kalau Anda masih belum yakin, tapi film-film box office sudah tayang, Anda masih belum yakin, ya tungguin aja LK-nya. Apakah dia sudah bisa menghasilkan laba atau tidak. Dan labanya itu sendiri, paling nggak apakah sudah bisa separohnya ketika dia pada zaman sebelum pandemi. Berapa itu? Ya gampang, 1,2 T, ya kan? Laba sebelum pandemi ya di 2019 bagi 4. Berarti satu kuartal minimal dia harus pada saat normal ya dia bisa cuan bersih 300 miliar pada saat sebelum pandemi 2019. Satu kuartal bisa cuan 300 miliar. Ya, sekarang ya ibaratnya kalau ibaratnya film-film box office-nya udah mulai keluar apa segala macam, Anda lihat LK-nya dia bisa cuan 200 miliar gitu ya. Wah, itu sudah oke itu. Oke itu. Sudah oke. Ingat, 200 miliar itu laba bersih, Pak. Di mana saat ini dia sudah menanggung hutang yang begitu besar, kewajiban. Simpel-simpel lagi nih hitungnya ya. Hitungan engkongko di warung kopi nih. Dulu waktu masih utangnya total kewajiban 1 T, kalau dibungakan di bank 1 tahun 10%, berarti kan 100 miliar nih. Ya kan? Beban bunganya. Sekarang 4T. 4T 10%, 400 miliar, Bos. Itu artinya 300% lebih besar beban bunga yang sekarang berbanding 2019. Jadi kalau misalnya dulu beban bunganya 1 tahun adalah 100 dibagi 4, ya kan, satu kuartal berarti beban bunga 25 miliar. Sekarang dia beban bunga satu kuartal itu 100 M kali 4. Kan kewajibannya bengkak 4 kali nih. Pang kali 4. Jadi kalau kuartal 2 2023 dia bisa cuan 200 M, udah bagus dong. Itu sama dengan ketika 2019 dia bisa cuan 300 M. Karena di 2019 beban beban bunganya kan tidak sebesar sekarang. Nah, simpel-simpelan ngitung itu kayak gitu, Bos. Perlu ibaratnya pakai Excel dipersulit apa segala macam, terus pakai bahasa 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 akuntansi, brakatek brakatek brakatek. Aduh pusing, Bos.
Pusing bos. Kita pakai bahasa warung kopi dan Anda lihat dari tadi saya nggak pakai Excel, saya cuma pakai kalkulator bos. Sesimpel itu sebenarnya menghitung valuasi. Ya nggak. Jadi barang gampang, jangan dibikin sulit lah, ya kan? Dibikin sulit cuman supaya kelihatan, oh intelek nih orang. Enggak, saya justru lebih enak dilihat sebagai engkoh-engkoh yang duduk di warung kopi kayak nggak ada kerjaan gitu kan, tapi tiap hari nongkrong gitu duit masuk. Nah, ini gitu lebih better lah. Bikin orang penasaran lu kerjanya apa sih tiap hari kok nongkrong di warung kopi kan begitu ya. Itu gambaran yang saya inginkan. Jadi simpelnya seperti itu kesimpulannya. Tunggu film-film box office yang membuat Anda pingin nonton atau paling tidak teman-teman Anda yang biasanya suka nonton di bioskop jadi pingin kembali nonton ke bioskop. Every weekend mereka kembali nonton ke bioskop dan syukur-syukur kalau Anda nggak hobi nonton bioskop akhirnya menjadi oh ya sudah gue pingin nonton nih filmnya kayaknya bagus nih kata teman saya. Itu 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 sign number one. Tanda pertama ya. Itu tanda pertama. Tanda kedua sebulan itu bisa ada satu seperti itu. Wah, mantap. Berarti kan 3 bulan ada tiga nih. Anda yang tadinya nggak hobi nonton, jadi pengen nonton. Itu sign nomor satu. Anda yang tadinya nggak hobi nonton, sekarang dalam 1 kuartal bisa 3 kali nonton di bioskop. Itu udah better. Karena membuat orang yang tadinya nggak hobi nonton di bioskop menjadi hobi nonton di bioskop. Menjadi mau nonton di bioskop. Itu sudah tanda-tanda yang sangat bagus. Tanda-tanda yang kedua adalah laporan keuangan secara kuartalan. Laba bersihnya minimal dia bisa sentuh 200 M. Itu udah cakep seperti itu. Tinggal harganya nanti. Ya kan, tapi biasanya kalau LK-nya udah keluar dan sesuai dengan apa yang saya ngomong begini, ya nggak mungkin harganya 100, bos. Ya, nggak mungkin harganya 100. Itu udah ibaratnya tinggal Anda berani bayar di harga berapa nih, berapa kali BBV nih, berapa kali EBITDA ini. Kan begitu. Itu nanti nanti kita bicarakan lagi. Saya akan bikin videonya lagi kalau memang itu sudah terpenuhi semua. Kita akan hitung-hitungan yang lebih jelimet lagi tentang ibaratnya orang biasanya kalau mau akuisisi perusahaan itu hitung-hitungannya seperti apa sih? Ya kan? Sandiaga Uno itu rumusnya seperti apa? Ada. Dia sebenarnya ada bikin videonya. Ada di salah satu Zoom-nya. Dia ada sebutkan berapa kali EBITDA apa segala macam. Simpelnya untuk scanning ini perusahaan layak untuk diakuisisi apa enggak, cash flow-nya gimana apa segala macam. Nah, tapi untuk saat ini demikian saja. Saya pribadi sih ya mikir 1.000 kali untuk ngambil di harga 270. Tapi ya kalau Anda optimis bahwa bisnis bioskop ke depannya akan cerah, dan ibaratnya kalau nunggu LK-nya menjadi bagus Pak secara kuartalan, nggak mungkin kayaknya harganya di 270 lagi. Salah-salah bisa di harga 500 loh Pak. Ya silakan Anda beli sekarang. Mumpung harganya 270. Kalau ekspektasi Anda ke depannya sangat-sangat cerah. Tapi kalau saya secara pribadi, saya enggak. Ya kan? Tapi kalau Anda orangnya optimis, ya silakan. Oke, thank you for watching and sampai jumpa di video berikutnya.